Bab 629. Tanah Suci. Setelah disusul, warrior yang datang langsung memilih menyerang, mendesak jiwa pedang pembunuh untuk menembak mati-matian jiwa pedang yang kental itu. Meskipun dia tahu bahwa jiwa pedangnya saat ini tidak dapat mengalahkan bentuk padat dari jiwa pedang bentuk pedang, dia tidak memiliki kebiasaan untuk menyerah. Bahkan jika akan mati, setidaknya biarkan pihak lain terkelupas. Tepat ketika warrior yang sudah akan mati, ada pemandangan yang mengejutkan, yaitu jiwa pedang yang lebih cerdas yang telah mengikuti di samping tiba-tiba melancarkan serangan. Bukan menyerang jiwa pedangnya, tapi menyerang jiwa pedang bentuk pedang itu. Apa yang akan dilakukan bocah ini? Warrior yang tidak bisa memutar otak sedikit pun karena menurut tebakan aslinya, seharusnya jiwa pedang yang lebih bijaksana ini ingin duduk di gunung dan menonton pertarungan, tetapi dia tidak menyangka jiwa pedangnya tidak melarikan diri. Ketika dia melancarkan serangan, jiwa pedang ini juga langsung melancarkan serangan. Apakah ia mau bergandengan tangan menghadapi jiwa pedang berbentuk pedang ini? Memikirkan hal ini, warrior yang merasa harus mengkaji ulang jiwa pedang yang lebih pintar ini. Warrior yang tentu saja tidak memilih untuk melarikan diri, hanya mengandalkan jiwa pedangnya saja, memang tidak mungkin untuk melawan bentuk kental dari jiwa pedang ini, tetapi jika ditambahkan jiwa pedang dengan IQ yang lebih tinggi, maka mereka memiliki kesempatan. Selama menyingkirkan bentuk jiwa pedang yang kental ini, kemudian menelannya, dia yakin setidaknya dia bisa meningkatkan jiwa pedang ke tingkat 10. Ini adalah kesempatan. Tanpa ragu, warrior yang segera mendesak jiwa pedangnya untuk menembak. Untuk beberapa waktu, 3 jiwa pedang bertarung bersama di pagoda Hongmeng. Tanah Suci. Tanah Suci termasuk ke dalam benua pendekar hitam, tetapi berada di luar benua pendekar hitam karena dunia tempat tanah suci berada adalah ruang terpisah yang dibuat oleh master pendekar suci. Alasan mengapa tanah suci termasuk dalam benua pendekar hitam adalah karena pada analisis terakhir, tanah suci masih berada di dunia benua pendekar hitam. Ini adalah surga bagi para kultivator dan kelimpahan energi spiritual di sini setidaknya 10 kali lipat dari benua pendekar hitam. Karena banyak master di benua ingin melahirkan lebih banyak master di tanah suci untuk menekan pendekar hitam spesies penentang, jadi spiritual nadi terbaik di benua semuanya dipindahkan ke tanah suci. Pada saat yang sama, banyak cara pewarisan Taoisme yang paling atas dan berbeda di benua pada waktu itu juga dibawa ke tanah suci. Di sini terdapat pusaka jimat terlengkap, pusaka apoteker terlengkap, pusaka penghalus terlengkap, pusaka sakti terlengkap, dan berbagai catatan misterius yang pendekar hitam benua tidak ada. Dapat dikatakan bahwa hanya di tanah suci orang dapat mengetahui sejarah megah benua pendekar hitam. Jauh di dalam jantung bumi di tanah suci, ada sebuah menara besar yang luasnya mencapai puluhan ribu kaki dan tingginya hampir 10.000 lantai. Menara besar itu berada di posisi terdalam di pusat bumi, dan seluruh tubuhnya terjerat oleh rantai besi hitam dengan lebar ratusan kaki. Rantai besi ditutupi dengan segala macam rune aneh dan misterius. Dan di puncak menara raksasa, ada pedang yang dimasukkan di sana. Pedang itu panjangnya 4 kaki, lebarnya 3 jari, dan seluruh tubuhnya berwarna merah, sepertinya ada magma yang mengelilingi bilahnya. Di atas pedang mengambang sebuah kata kota, tetapi kota ini saat ini memiliki banyak celah kecil seperti jaring laba-laba, tampaknya akan rusak kapan saja. Duar. Tiba-tiba, suara keras meletus dari tingkat atas menara raksasa. Menara di lantai pertama bergetar hebat, dan pedangnya sedikit bergetar. Sebuah retakan yang hampir tidak terlihat muncul kecil di kata kota di atas pedang.
Dua lelaki tua berjubah putih muncul di puncak menara. Melihat pedang dan kata, "Kota," kedua lelaki tua itu mengerutkan kening. Baru-baru ini, gerakan meditasi ini menjadi semakin sering. Salah satu lelaki tua dengan tahi lalat di antara alisnya berkata dengan sungguh-sungguh. Seorang lelaki tua yang lain memandang kata, "Kota," cukup lama, lalu berkata, 100.000 tahun, tidak mungkin pendekar hitam spesies penentang ini menghilang di dunia ini. 100.000 tahun. Bahkan setengah suci sama sekali tidak mungkin hidup begitu lama, tetapi mereka telah ada selama bertahun-tahun. Apa asal-usul mereka? Orang tua bertahi lalat menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Nenek moyang tidak dapat mempelajari asal-usul pendekar hitam spesies penentang, bagaimana kita bisa tahu?" Kakak seperguruan, yang paling awal tahun, paling lambat 3 tahun, tingkat pertama ini mungkin keluar, dan begitu dia keluar, dia pasti akan menghancurkan leluhur pedang. Saat itu, orang-orang di bawahnya mungkin akan segera dibangunkan. Mereka sudah bangun, kata lelaki tua lainnya dengan sungguh-sungguh. Wajah lelaki tua dengan tahi lalat itu sedikit berubah, dan bertanya, "Bagaimana mungkin?" Lalu, kenapa mereka? Karena mereka tahu betul bahwa dengan jumlah mereka, bahkan jika mereka memecahkan segel, mereka tidak akan menjadi lawan kita. Karena itu, mereka menunggu lebih banyak pendekar hitam spesies penentang untuk bangun. Haha, pendekar hitam spesies penentang juga belajar menjadi pintar, dan mereka telah belajar untuk bergandengan tangan. Jika mereka datang ke benua pendekar hitam, mereka tidak akan bertarung secara internal, juga tidak akan berakhir seperti ini. Kakak seperguruan, kalau hanya sebagian pendekar hitam spesies penentang yang keluar, kita bisa tangani secara alami, tapi kalau pendekar hitam spesies penentang di menara ini keluar semua, saat itu tanah suci kita tidak akan mampu melawan. Lelaki tua bertahi lalat itu tampak serius karena di bagian bawah menara ini, penekanannya tidak dapat dilakukan oleh pendekar hitam setengah suci, tetapi pendekar hitam spesies penentang benar-benar setara dengan pendekar suci. Pada saat ini, seorang lelaki tua lain tiba-tiba melihat ke kejauhan, seolah-olah bepergian melalui ruang angkasa, dan terdiam beberapa saat, kemudian berkata, 50 master alam kaisar yang pergi ke benua pendekar hitam hanya kembali seorang dan setengah suci itu jauh lebih kuat dari yang kita duga. Apa? Orang tua dengan tahi lalat mengecilkan pupil matanya penuh kejutan, dan dia menutup matanya sebentar. Lalu, segera dia juga mendapat kabar. Seorang lelaki tua lain menggelengkan kepalanya dan berkata, "Salah satu langkah, aku bahkan kehilangan 50 master alam kaisar tingkat 9 tanah suci, hehe." Setelah lama terdiam, lelaki tua dengan tahi lalat itu bertanya, "Kakak seperguruan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana mungkin penduduk tanah suciku mati sia-sia?" Orang tua itu berbisik, "Setengah suci dan warrior yang memprovokasi tanah suciku begitu banyak, tanah suciku jika tidak membunuh mereka, di mana harga diri tanah suci? Terutama warrior yang, orang ini harus dilenyapkan, jika tidak maka akan menjadi si pengembara yang lain. Aku tidak mau tanah suciku dalam situasi yang sama seperti saat itu." Mendengar nama, si pengembara, wajah lelaki tua bertahi lalat itu berkedut di sudut matanya karena orang-orang dari benua pendekar hitam yang mereka remehkan itu membuat tanah suci kehilangan wajah. Setelah lama terdiam, lelaki tua yang memiliki tahi lalat itu bertanya, "Apakah kita akan keluar dari tanah suci?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Harganya terlalu mahal. Alam kaisar meninggal puluhan. Tidak melukai akar tanah suciku,
tetapi kita juga tidak boleh kehilangan setengah suci. Biarlah orang menghubungi pendekar hitam benua, klan siluman, klan iblis, dan klan laut, dan mengatakan selama mereka bersedia mengambil tindakan untuk menahan setengah suci, tanah suci bersedia memberikan 3 buah spiritual suci. Orang tua dengan tahi lalat tergerak, karena buah spiritual suci dapat meningkatkan kehidupan master setengah suci dan hanya buah spiritual suci yang dapat meningkatkan master setengah suci. Ini adalah hadiah menggoda yang tidak bisa ditolak. Jika setengah suci terus melawan, master alam kaisar kita akan mati, bahkan jika ada 3 setengah suci yang membantu, kecuali 3 setengah suci itu bersedia untuk melakukan yang terbaik, tetapi jelas mereka tidak bisa. Pria tua dengan tahi lalat itu berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya ingin mereka mengontrol setengah suci itu dan biarkan dia terus mematuhi aturan pendekar hitam alam kaisar benua tidak boleh turun tangan." Orang tua dengan tahi lalat sedikit terkejut, kemudian mengerti, "Siapa yang akan kamu kirim?" "Hanya jahat," kata lelaki tua itu. "Setu." Lelaki tua bertahi lalat itu tertegun di tempat, lalu berkata, "Jika warrior yang menggunakan metode rahasia dan jurus pedang yang menakutkan itu." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak akan pernah menggunakannya lagi. Metode rahasia bukan tanpa gejala sisa. Bahkan jika dia mendapat bantuan setengah suci untuk mengatasi gejala sisa, dia tidak akan pernah berani melakukannya dalam waktu singkat. Jika terus melakukan itu, karena itu menyakitinya secara fundamental, bahkan jika dia mau, gurunya tidak akan setuju." Walaupun anak ini berasal dari pendekar hitam benua, tapi tidak bisa disangkal bahwa dia sangat hebat. Bisakah Setu menghadapinya? Tanya lelaki tua tahi lalat itu dengan suara berat. Belum lama ini, Setu membunuh monster setingkat kaisar. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu langsung menghilang. Lelaki tua yang memiliki tahi lalat itu tercengang sejenak, kemudian sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Bagus, orang ini mungkin akan naik pangkat dari peringkat 8 ke peringkat 7 di peringkat suci." Kalimat ini selesai. Tubuhnya bergerak sedikit, kemudian menghilang di tempatnya. 100.000 tahun. Aku akhirnya keluar, haha. Tiba-tiba, suara keras datang dari atas menara besar. Dengan suara keras ini, kata "kota" di domain pedang di atas menara mulai bergetar hebat. 2 hari kemudian, benua pendekar hitam. Boom. Pada saat tertentu, seluruh benua pendekar hitam mendengar suara keras. Kemudian, guntur dewa turun dari langit dan magma menyembur dari tanah. Pada saat ini, semua master di atas benua alam kaisar memandang sumber suara dengan ngeri. Karena setengah suci telah jatuh. Dalam kekosongan tertentu, Pak Tuamu meletakkan tangannya di belakangnya, dengan noda darah di sudut mulutnya, dan di dahinya, kata orang kecil melintas. Tiba-tiba kata orang kecil di kening Pak Tuamu menghilang. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berambut putih dan seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di sekitar Pak Tuamu. "Kamu masih menyembunyikan kekuatanmu." Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, matanya lebih serius dari sebelumnya. Karena kekuatannya, dia mungkin bisa mengalahkan Tiardo Luo, tetapi dia tidak pernah bisa membunuhnya, tetapi penjaga kuburan di depannya melakukan pembunuhan manusia. Dengan kata lain, kekuatan lawan ada di atasnya. Pak Tuamu melirik mereka berdua dan berkata, "Jika kalian menyerang, aku yakin aku masih bisa membunuh 1 orang. Apakah kalian ingin mencoba?" Pria tua berambut putih dan kelopak mata pria berjubah hitam berkedut,
dari mana kepercayaan diri orang di depan mereka ini? Pak tuamu tidak peduli dengan mereka berdua, tetapi menatap kehampaan dan mengerutkan kening ketika dia melihat ke sana. Lawannya bukanlah pendekar hitam spesies penentang, setengah suci, ataupun orang-orang dari tanah suci, tetapi kekosongan. Bagaimana jika ditambah denganku? Apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh satu orang? Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah biru muncul di lapangan. Bersambung.